Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya jamaah pengawasan rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin, khususipun nikmat Islam iman. Kaping kalihipun salawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang ganti ajaran agami Islam untuk keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Sesarengan monggo kita bika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho, mugi-mugi dicatat dados salah satunggalipun amal kesayangan kita, amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, niki pemanasan rin mawon nggih. Setelah libur cukup panjang, sebulan lebih nggih. Ngaos tafsir Ibnu Katsir niki kita mulai lagi, alhamdulillah bisa dipertemukan kembali di majelis yang mulia niki. Insya Allah nggih dalam kondisi sehat walafiat. Ini nggih mumpung masih bulan Syawal nggih, ngiras-ngirus niki kula yen gadah napa salah ingkang kathah nggih nyuwun ngapunten. Kula nu kakean ngomong teng mriki, kakean ngomong niku kakean keplese. Man kasura kalamuhu kasura zallatuhu, ngoten to rene. Sinten tiyang sing kakean ngomong niku kakean keplesete. Lah nggih niku kula nyuwun ngapunten bebele wonten klentah-klentunipun anggen kula matur napa-napa pokoke nggih di kosong-kosongke. Semanten ugi nggih Bapak Ibu mboten gadah salah kalih kula. Harapannya semoga saestu setelah kita Ramadan niki benar-benar clear, nggak ada dosa di antara kita. Setelah selama Ramadan Allah menghapus dosa-dosa kita. Dengannya harapannya di bulan Syawal ini dosa antar sesama kita juga dihapus, amin Allahumma amin. Baik, kosong-kosong ngoten mawon nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Lah niki nggih temane ngoten niku mawon lah, tentang kosong-kosong niku karena kita masih meskipun rada telat niki nggih. Niki pun tanggal pinten niki? Kur-kuran to niki sampun. Ampun telas. Allah nggih, alhamdulillah. Biasanya kita mengadakan halal bihalal ketika bulan nopo Syawal. Meskipun niku secara tradisi memang mboten wonten nggih. Nek awak dhewe padosi teng negara-negara selain Indonesia, terus memang mboten wonten istilah halal bihalal niku karena memang niku kadose kearifan lokal. Tetapi kalau kita lihat dari sisi maknanya, Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Nggih niku saya mau. Sehingga tidak apa-apa apabila kita mengadakan dan kita lestarikan karena nilainya mengandung kebaikan, yaitu meminta halal. Di dalam hadis Kanjeng Nabi nggih nate dawuh,
mangkanat indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu al-yaum. Dawuh Kanjeng Nabi nggih. Sinten tiyang ingkang gadah tanggungan zalim terhadap saudaranya, falyatahallalhu al-yauma. Hendaklah minta halalnya sekarang. Al-yaum niku maksudnya nggih teng donya niki. Karena keterangan setelahnya mengatakan sebelum tidak berguna dinar maupun dirham. Itu nanti di akhirat. Maka nggih monggo mumpung awak dhewe niku teng donya ngoten nggih, ya kita meminta maaf kepada saudara, kepada teman-teman dan kepada siapapun yang kita niku gadah tanggungan salah. Amargi nggih Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kemudian bypass langsung mengampuni dosa terhadap sesama hambanya kalau hamba itu belum minta halal kepada orang yang dizalimi. Nah, halal niki maknane napa nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Yen Bapak Ibu nate maos buku Membumikan Al-Quran punya Prof. Quraisyab, mungkin bisa dicek. Ketika beliau memaknai kata halal bihalal niku. Jadi kata halal ini kan dari bahasa Arab halal yahillu niku nggih. Sifat musabihnya niku jadinya halal ala wazni fa'al niku. Niku secara bahasa Bapak Ibu niku mengandung beberapa pengertian. Yen awak dhewe memang melaksanakan halal bihalal, harusnya beberapa pengertian dari makna halal itu harus kita penuhi. Supaya napa? Supaya halal bihalal awak dhewe niku tidak sekedar seremonial, tidak sekedar yo biasane pas awal yang tanpa ada penjiwaan. Maka kita perlu memahami maknanya. Makna yang pertama dari halal yahillu niku yang kemudian halal yang kita bilang halal bihalal niku maknanya adalah menyelesaikan masalah yang ada. Itu awak dhewe niku halal bihalal saat kita niku punya masalah dengan orang lain, pada momen halal bihalal niku harusnya selesai. Menemukan solusinya. Di dalam slogan di negara Arab dikatakan bahwa al-islamu wal hal atau al-islamu wal hil. Islam itu adalah solusi lah itu. Jadi halal di situ maknanya adalah kita berusaha untuk menemukan solusi dan menyelesaikan problem yang ada di antara kita. Sehingga nek awak dhewe niku halal bihalal berarti di antara kita niku ya sudah tidak boleh ada masalah setelah keluar dari majelis niku. Misalnya awak dhewe teng mriki pemanasannya adalah halal bihalal ngoten nggih. Maka ketika kita keluar dari majelis niki di antara kita mestinya sudah nggak boleh ada masalah yang belum terselesaikan. Karena kita selesaikan dengan halal bihalal niki. Tegese yang setelah halal bihalal kok kita masih ada masalah dengan orang lain, padahal ya dia bermajelis dengan kita di satu majelis yang sama, maka ya esensi dari halal bihalal niku belum terwujud atau belum tercapai. Harapannya nggih ngoten.
Kalau memang di antara kita biasanya tonggo atau saudara yang deket niku nggih. Kayaknya nggih tidak mungkin untuk kemudian sama sekali tidak berkonflik ngoten lho nggih. Ini normale menungsa lho nggih. Nah, karo tonggo niku ya mbah pas awake dhewe mepe gombal, mepe baju terus ngobong-ngobong napa niku sampah misale. Lah kadang ya sak awake dhewe batin. Oh, kene lagi nyuci baju malah dan seterusnya. Itu contoh-contoh simpel saja. Artinya karena kita niki nggih makhluk sosial yang nggak mungkin untuk tidak hidup berbarengan, ngoten, sehingga potensi dan peluang untuk disakiti atau menyakiti hati orang lain itu sangat terbuka. Maka dengan momen halal bihalal seperti ini ya kita meminta betul kalau memang ada masalah itu bisa diselesaikan. Sekarang saja, tidak perlu menunggu lama-lama. Antar jamaah kalau ada apa, antar tetangga, ngoten nggih. Ya udah kita selesaikan dengan momen halal bihalal seperti ini supaya tidak sekedar seremonial. Karena kalau setelah acara ya tetap wae, ya berarti nggak ada fungsinya, tidak maksimal atau tidak berfungsi. Nggih, hanya sekedar syakliah saja, yes. Ketok-ketok saja. Tapi tidak ada tidak mendapat poinnya. Dan itu satu, bahwa yang dimaksud dengan halal bihalal niku kita menyelesaikan problem yang ada di antara kita. Dan karena kita selalu bersama-sama, peluang untuk memiliki problem dengan orang lain itu sangat tinggi. Nah, dengan halal bihalal seperti ini menjadi salah satu momen bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lalu kemudian hal la yahillu di situ juga maknanya adalah mencairkan sesuatu yang beku, ngoten nggih. Dadi nek awak dhewe niku misale lho niki, teng mriki mboten wonten. Awak dhewe niku neng-nengan karo kancane, napa ora apik karo tanggane, napa ngoten nggih. Lewat halal bihalal niki kita cairkan. Sing kaku-kaku ngoten niku kita cairkan. Sehingga selesai di acara seperti ini, ya sudah, sing awale meneng-menengan dadi ngobrol lagi, sing awale ora tahu saling senyum, ya senyum lagi, ngoten. Supaya ya masyarakat menjadi baik kembali. Nah, itu yang diharapkan Bapak Ibu rahimakumullah dari prosesi atau dari acara halal bihalal kita. Ya, yang seperti ini akan menjadi ringan apabila memang kita sudah menentukan pilihan sikap kita menjadi orang yang bertakwa. Ya harapannya kan ketika kita niku sampun selesai siam kemarin, kita la'allakum tattaqun ngoten nggih menjadi orang yang bertakwa. Ya monggo kita wujudkan ciri-ciri ketakwaan pada diri kita. Ya salah satu cirinya nggih yen disakiti oleh siapapun itu kita tidak balas menyakiti. Tetapi alure kan nika nggih wal kadziminal ghaidha lalu wal afina anin nas. Itu pilihan sikap kita sebagai orang yang bertakwa. Artinya kita bisa kok untuk tidak
menahan amarah gitu nggih. Kita bisa kok untuk tidak memaafkan orang lain. Itu pilihan kita. Tetapi kalau memang benar bahwa kita niku dados tiyang ingkang iman, cirine tiyang iman niku salah satune nggih al-kazimina al-ghaiz. Ngambet ngambet amarah. Lalu wal afina anin nas. Mau memaafkan manusia atau orang lain. Ini kan alur yang sesuai gitu ya dengan psikologis kita sebagai manusia. Jadi ternyata wong takwa itu ya tidak bisa langsung memaafkan gitu. Nah, yang napa? Cara membacanya Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam khawatirnya belum mengatakan seperti itu. Jadi betapa Al-Qur'an itu benar-benar mengakomodir kecenderungan dari manusia secara umum. Awak dhewe niku ketika dilarake atine wong, langsung kemudian ya tak ngepuro, itu kan sesuatu yang berat. Butuh proses terlebih dahulu untuk kita memberi maaf. Prosesnya itu apa? Prosesnya di sebelumnya niku, ciri sebelumnya niku wau tiyang ingkang takwa niku al-kazimina al-ghaidz. Ngampet amarahe. Jadi misalnya kita diomongi orang lain yang nggak enak atau mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain, yang sikap yang kita tunjukkan pertama kali untuk membuktikan kita orang yang beriman itu adalah ya kita menahan amarah atau emosi. Ya perempeng ketika diomongi apa ngoten ya perempeng napa ya telingane panas napa-napa. Itu reaksi alami. Tapi kemudian yang selanjutnya itu menentukan kualitas kita. Nah, kalau kita ternyata bar diomongi ngono atau mendapat perlakuan nggak enak, mak perempeng terus kita bales dengan perlakuan yang berlebih, berarti ya kita bukan orang yang bertakwa. Tapi kalau kita mendiamkan saja, ngambot, ngaten nggih, itu langkah pertama untuk menjadi orang yang bertakwa. Setelah diumpat-ampet ngoten niku awak dhewe ditinggal turu, nopo ditinggal ngopi, nopo ditinggal nopo, ngoten. Emosi kita mulai reda, mulai tenang, baru kemudian kita bisa berpikir lebih jernih. Lalu mungkin kita bilang, ngopo ngono dilayani. Wong ngertine elek ku guru ngono tok, padahal luwih akeh ketimbang wis. Ngapura wae. Pada akhirnya ketika kita niku mampu menahan emosi, Bapak Ibu rahimakumullah, menahan amarah, kita akan bisa wal afina anin nas. Kita akan bisa memberi maaf kepada orang lain. Itu alurnya. Dan agama kita mengakomodir itu, bahwa orang takwa itu ora langsung ngampuni, tidak langsung memaafkan gitu, tidak. Ada momen di mana dia menahan emosinya terlebih dahulu. Nah, ini ciri dari orang yang bertakwa. Ya, monggo kita wujudkan bersama setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa, sehingga sesuatu yang kaku dan beku itu bisa kita cairkan dengan atau setelah kita memaafkan orang tersebut. Ya, kita bisa saja untuk tidak memaafkan, tetapi kita tidak mencirikan diri sebagai orang yang bertakwa. Itu masalahnya.
Sementara Allah ngiming-imingi awak dhewe bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kamu pengen mendapatkan posisi yang begitu dekat gitu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya jadilah orang yang paling paling bertakwa. Nah, salah satu pintu ketakwaan itu dengan cara kita mau memberi maaf kepada orang lain. Nah, bentuk dari atau wujud dari kita sudah memaafkan orang lain niku nggih sing awale kaku-kaku menjadi cair kembali. Nek ngakune ngepuro ning kok kemudian napa nggih? Tidak ada perubahan sikap ya kuwi gur nong lisan tok. Karena salah satu makna dari ghafara niku memberi ampun, memberi maaf ngoten niku itu kan nutupi ngoten niku. Sesuatu yang ditutupi kuwi ya kudune wis ra ketok. Nek saya ketok sithik-sithik niku berarti ya ora patek enggak begitu menutupi. Berarti memberi maafnya juga bisa jadi tidak 100%. Nah, yang diharapkan oleh agama kita Bapak Ibu rahimakumullah sekali lagi, ya kalau kita maafkan ya maafkan saja. Lupakan kesalahannya, lalu fokuslah pada kebaikan dari saudara-saudara kita. Ya meskipun berat, tetapi ini pilihan kita sebagai orang yang bertakwa. Artinya memang ini pilihan sikap kita. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, nggih ngoten niku. Ya abot ning kan kompensasi yang diberikan oleh Allah nggih besar. Karena semakin kita bertakwa, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian makna yang berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Dari kata halla yahillu niku melepaskan ikatan yang membelenggu. Niku wahlul uqdatam mil lisani yafqahu qawli. Wis sing bulet-bulet ngoten niku diilangi dengan halal bihalal seperti ini. Sing angel-angel ya dadi gampang dan seterusnya lah. Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah nggih, ketika selama bulan Ramadan kita sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Lalu kemudian kita berhalal bihalal, saling memaafkan dengan sesama, maka harapannya adalah ya di bulan Syawal ini kita benar-benar menjadi orang yang bersih. Bersih dari tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih juga dari tanggungan kepada sesama manusia. Nah, tinggal Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita sudah bersih semua seperti ini, kita maksimalkan amal-amal yang selama Ramadan kita laksanakan. Artinya ampun dipedot. Kita sudah punya kebiasaan baru, ngoten nggih. Ramadan itu kan salah satu fungsinya memutus kebiasaan lama kita supaya kita memiliki kebiasaan yang baru. Kebiasaan baru ini napa nggih? Ahli poso, nggih ahli tilawah, nggih ahli qiyam, nggih ahli sedekah. Ahli menjaga lisan dan seterusnya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Ramadan. Harusnya di bulan Syawal seperti ini
yang ini hari terakhir ya. Di Syawal seperti ini ya paling tidak kita pertahankan semua kebiasaan baru yang sudah kita upayakan di bulan Ramadan tersebut. Ya minimal semangatnya sama lah. Hanya kan kalau boleh jujur tantangan kita setelah Ramadan itu kan koyo-koyo awak dhewe koyo wis rampung kabeh ngibadahi. Ramadane ngeget ngoten nggih. Setelah Ramadan namun prei. Qur'ane mun diparkir meneh teng lemari nah, sampai ketemu di Ramadan tahun depan dan seterusnya. Nah, ini masalah kita Bapak Ibu rahmatullah. Harusnya kebiasaan baru ini kita lestarikan, tetapi senyatanya napa niku kita seperti yang digambarkan di dalam Al-Qur'an itu napa wala takunu kallati naqadzat ghazlaha min ba'di quwwatin angkathan niku. Jadi ada seorang perempuan dari Mekah ngoten nggih yang ini dianggap sebagai orang bodoh dari Mekah, seorang perempuan. Dia memiliki bisnis berupa nopo ndamel kain. Dari mulai bulu domba nopo bulu onta neko dia punya alat yang dipilin-pilin kemudian menjadi benang. Benangnya dipintal menjadi kain, kainnya wis kuat lalu kemudian diudarin. Nah, itu problemnya. Allah mengibaratkan itu. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini itu disamakan dengan kebiasaan sebagian dari kita yang ketika di bulan Ramadan itu benang-benang kebaikan itu sudah kita pintal sedemikian kuat menjadi kain. Ya, libasut taqwa itu menjadi kain penutup kita, kain ketakwaan yang menutup kita niku. Ya kain ini niku terdiri dari benang niku ya waduh ya tilawah ya ngoten kae qiyame nggih dan seterusnya lah. Ketika bulan Ramadan wis kuat ngoten niku, rampung Ramadan kemudian benangnya diudari siji-siji. Itu masalah kita. Ya jujur mawon ngoten. Awak dhewe ketika Ramadan kemarin tilawahe target khatam ping pinten? Sekali niku lak isin awak dhewe sekali khatam niku pas Ramadan. Ya mungkin lebih dari sekali. Coba kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Kira-kira niki di akhir bulan Syawal kita sudah khatam berapa? Kita sudah khatam berapa kali? Atau pertanyaannya kita turunkan. Sudah berapa juz yang kita selesaikan dari Al-Quran itu? Yang ngeten iki mboten usah dijawab, guyang-guyu tok ngoten mawon. Sareng kalih kula. Guyang-guyu terus. Coba kita tanya gitu ya, jujur kepada diri kita sendiri. Emangnya Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu beda dengan Allah yang kita sembah di bulan Syawal? Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan itu apa enggak sama dengan Allah yang kita ibadahi di bulan Syawal? Kalau memang sama, apakah perintah Allah itu berbeda? Apakah semua kebaikan itu hanya diperintahkan oleh Allah secara khusus di bulan Ramadan, lalu kemudian selesai Ramadan awak dibilang oleh Allah wes rampung terserah kowe. Apakah seperti itu atau gimana?
Nah, itu yang perlu kita renungkan bersama. Maka sebagian para ulama itu mengatakan bahwa kun abdan lillah. Jadilah kamu sebagai seseorang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takun abdan ramadhaniyan. Dan jangan menjadi hamba yang menyembah Ramadan. Tegesane awak dhewe ngibadahi karena gara-gara Ramadan, Ramadan wis rampung. Nek Ramadan rampung, ya wis awak dhewe ra ibadah. Tapi kalau kita niku menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu menunggu amal-amal kita untuk mencatatnya dan seterusnya. Ini kok awak dhewe terus merasa was rampung Ramadan terus selesai. Nah, niku masalah ngaten nggih. Niku masalah yang perlu kita ya evaluasi bersama nggih kula nggih Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita masih seperti ini terus, kita nggak akan kemana-mana. Dalam artian Ramadan kita berada pada siklus terbaik kita sebagai manusia. Dalam posisi sebagai hambanya Allah, ibadah ini pol-polan, tapi kan setelah Syawal kita mengalami penurunan terus turun, sampai kemudian nanti masuk di bulan Ramadan tahun berikutnya kita mulai naik lagi, gitu terus. Ya, berarti kita berada pada lingkaran yang sama seperti itu terus menerus. Coba seandainya Ramadan itu menjadi titik balik kita, lalu kemudian Syawal itu menjadi peningkatan kita, begitu terus. Grafiknya naik terus. Itu kan akan luar biasa. Ya niku nggih PR kita bersama. Yang perlu kita pecahkan dan ya kita sikapi bersama lah. Karena ini kan nggih problem kula mbok menawi probleme Bapak Ibu sekalian. Sing awale nek ora salat tarawih kuwi piye nang ati, saiki qiyamul lailnya nggih mugi-mugi terus istiqomah. Yang awalnya selama Ramadan kayak gimana, tapi sekarang seperti apa. Nah, wonten tips nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Fluktuatif kayak gitu, itu kondisi yang normal bagi manusia. Di Arab dikatakan bahwa dawamul hal niku muhal. Kita berada pada posisi yang ajek. Itu kok berat, itu muhal. Karena hal kita niku ya berbeda-beda terus. Kondisi kita niku ya naik turun. Maka nggih dawuh Kanjeng Nabi niku likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatratun. Setiap amal itu ada masa di mana kita niku syirrah. Syirrah niku semangat menggebu-gebu ngoten. Kayak pas Ramadan nih kalau kaya niku wis gaspol. Ditarget piro wae siap. Salat ping piro wae ra masalah. Ngaji sampai semalam apapun oke. Itu syirrah. Masa di mana kita semangat. Tetapi walikulli syirrah niku wau fatrah. Setiap momen di mana kita semangat ngoten niku ada masa di mana kita mengalami futur. Mengalami rasa bosan.
Lho niku normal, niku alami. Jadi rasa jenuh gitu nggih. Itu sesuatu yang manusiawi. Karena kita diberi nafsu yang kadang bisa naik, kadang bisa turun. Nah, bagaimana cara kita? Kanjeng Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang fatrohnya itu faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, kata beliau. Siapa yang fatrohnya itu, masa futur atau masa malesnya itu tetap menjalankan sunnahku, maka dia dianggap sebagai orang yang ihtada, orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan bahwa napa niku hati kita niku ada posisi di mana maju, ada posisi di mana kita mundur. Ketika hati kita niku sedang maju, ngegas, lakukan amal-amal sunnah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika hati kita niki sedang mengalami fatroh atau kemunduran, minimalnya ini yang harus kita pegang. Minimalnya kata napa niku sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan jangan sampai meninggalkan yang wajib. Niku batas minimal kita. Sampun isa nggih. Jadi nggih, kula nyuwun ngeten, nek awak dhewe niku niki pas mengalami masa futur, masa bosen ngoten, pastikan bahwa salate ora telat nang masjid ngoten nggih. Bangsa sing wajib-wajib niku dipenuhi. Jangan sampai nikune bolong. Insya Allah kalau itu terus-menerus kita laksanakan, Bapak Ibu rahimakumullah, akan ada masa di mana kita akan kembali mengalami syirah. Nah, terakhir kan Nabi bilang, tetapi wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika, siapa yang masa fatrahnya niku tidak begitu. Artinya ketika dia bosen itu bukan nopo nggih, tidak sekedar niku, tapi bahkan sing wajib ditinggalke, bosen melakukan amal baik, dia beralih melakukan maksiat. Ngoten nggih, maka dia orang yang celaka. Faqad halaka. Maka dia orang yang celaka. Maka nek kula nyuwun nih, ya kagem kula piyambak khusus nek awake pas bosen ngoten niku, kalau lisan kita tidak bisa kita sibukkan dengan membaca Quran, jangan disibukkan dengan ngerasani wong. Tapi dengan yang lain yang itu sesuai dengan sunnah Kanjeng Nabi. Kalau tubuh kita tidak kita sibukkan dengan sholat, jangan kita pakai untuk melakukan sesuatu yang bernilai maksiat. Minimal itu. Sebab kalau kita masa futurnya kok melakukan maksiat, fakot halaka, kita celaka. Nggih, mungkin ini saged nggih sangu nggih, karena awak dhewe semakin kesini nanti akan semakin menurun. Mungkin kita akan syarah lagi ketika Idul Adha, ngoten nggih. Pas Idul Adha niku rame-rame, setelah niku mungkin ya turun lagi lah. Semoga kita dengan bermajelis ngeten iki, ngumpul setiap pekan niku mletike ra kaduan lah. Masalah melipir ngoten niku, kita malam Jumat niku ditarik nah ora masjid, ngoten nggih. Kemudian Sabtu, Ahad, Senin awak dhewe mulai melipir balik lagi. Ini salah satu fungsi kita bermajelis ngeten iki, sareng-sareng saling mengingatkan, saling menyemangati untuk melakukan amal yang baik. Insyaallah ngoten mugi-mugi manfaat. Yang ngapunten mbok bilih wonten kelentak-kelentunipun, insyaallah kita lanjut besok dengan ngaji tafsir Ibnu Katsir. Sarangan kita tutup kanthi wawasan hamdalah lan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.